Susanti Pratiwi. Saya Dewi Damayanti. Saya Susilawati. Ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual. Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Akhir. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabar hari ini Bu Dewi? Waalaikumsalam Bu. Hari ini alhamdulillah keadaan saya baik Bu. Baik, alhamdulillah. Hari ini Ibu rencananya akan melakukan sesi coaching ya Bu dengan Bu Susi? Benar Bu, hari ini saya akan melakukan sesi coaching bersama Ibu Susi. Oke Bu Dewi, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan kepada Ibu terkait kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Susi nanti ya Bu Dewi. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Iya Bu, saya sudah siap Bu. Pertama-tama saya berterima kasih ya Bu, karena Ibu sudah bersedia menjadi pengamat saya melakukan coaching bersama Ibu Susi nanti. Baik Bu Dewi, sebelum Ibu memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Bu Dewi. Jadi Bu, poin-poin penting yang akan saya amati pada saat Ibu melakukan observasi coaching, melakukan coaching nanti, saya akan melihat apakah Bu Dewi melakukan percakapan sesuai alur tirta atau tidak. Ibu tentu saja sudah tahu bahwa alur tirta itu sendiri terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan ya Bu Dewi dengan coaching, kemudian menggali potensi yang ada pada coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi coaching tersebut. Selanjutnya, kompetensi inti yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh lisensi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu harus mendengarkan coaching dengan baik ya Bu Susi. Iya, Bu Dewi, coaching dengan rasa yang dimaksud yaitu recite, ask, summarize, dan appreciate. Recite itu maksudnya Ibu sebagai coach, Ibu bisa menerima pernyataan dari coaching. Nah, setelah itu Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka dan merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching, serta memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, sampai di sini, berikut ini sudah jelas Bu Dewi? Iya Bu, sudah jelas. Nanti pada saat sesi coaching saya akan melakukannya sesuai dengan alur tirta dan juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi dalam coaching. Saya rasa sudah cukup jelas Bu dengan rubrik penilaian yang Ibu sampaikan tadi. Baiklah Ibu. Nah, nanti pada saat melakukan coaching, kompetensi apa yang Ibu Dewi ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, dari tiga kompetensi tersebut, bagian mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi? Yang saya inginkan yaitu Bu, di bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau bermakna Bu. Oke, Bu Susi, Bu Dewi. Berarti nanti fokus Ibu pada mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya? Iya. Nah, selanjutnya seperti apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan dari sesi coaching ini Bu Dewi? Yang pertama Bu, nanti saya mampu menyimak, kemudian saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Baik. Saya juga bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Kemudian kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan coaching saya Bu. Baik Bu Dewi, demikian ya Bu Dewi kegiatan kita di praobservasi ini. Terima kasih sudah menjelaskan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu nanti melaksanakan sesi coaching bersama Ibu Susi.
solusi ya Bu Dewi ya. Iya, iya, Bu. Setelah Ibu selesai melakukan sesi coaching nanti, kita akan bertemu lagi untuk berbincang mengenai hasil coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Susi. Begitu. Baik Bu, terima kasih karena Ibu sudah bersedia berbincang sebelum saya melakukan sesi coaching. Baik Bu Dewi, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Dewi. Alhamdulillah saya hari ini baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching, yang mana coaching ini akan dilaksanakan menggunakan alur tirta. Di awal ini saya bertanya dengan Ibu Susi, kira-kira mau bicara apa kita hari ini Bu? Ya baik Ibu. Jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya tentang siswa-siswa saya yang pasif dalam pembelajaran Ibu. Baik Bu, jadi ini tentang siswa-siswa yang pasif dalam pembelajaran ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, karena pembicaraan kita ini singkat, kira-kira nanti apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita pada hari ini Bu? Iya. Baik Ibu, jadi saya ingin di akhir pembicaraan kita ini saya dapat menemukan solusi bagaimana cara saya agar dapat meningkatkan keaktifan siswa saya di dalam kelas Ibu, agar mereka itu mempunyai motivasi yang tinggi terhadap pelajaran yang saya berikan. Iya. Sekarang saya ingin mencari informasi dari Ibu terlebih dahulu ya Bu. Menurut Ibu, siswa yang tidak aktif atau kurang aktif itu siswa yang bagaimana ya Bu? Ya baik Ibu, jadi menurut saya siswa yang aktif itu yaitu siswa yang apabila diberikan pelajaran mereka bisa menerima pelajaran itu dengan baik dan bisa menyimak dengan baik pula Ibu. Jadi apabila ada pertanyaan yang disampaikan oleh guru, siswa tersebut bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik Ibu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Sekarang saya ingin mendengar informasi dari Ibu ya Bu. Menurut Ibu, siswa itu dalam belajar apa Bu yang menyebabkan mereka kurang aktif tersebut? Ya, baik Ibu, jadi menurut saya mereka itu tidak aktif disebabkan karena mereka itu tidak paham dengan materi dan konsep dasarnya Ibu. Jadi sehingga pada saat mereka belajar menganggap bahwa pelajaran itu sulit. Yang kedua mungkin mereka mempunyai masalah pribadi di rumah. Saya juga sering melihat ada murid saya yang sering melamun di dalam kelas, ada juga yang bercerita di dalam kelas, sehingga mereka itu tidak fokus dengan pelajaran yang saya berikan begitu Ibu. Seperti itu Bu ya. Jadi menurut Ibu itu yang menjadi landasan mereka tidak aktif di dalam kelas ya Bu. Iya. Kira-kira apa rencana Ibu nih untuk kedepannya? Ya, baik Ibu, jadi rencana saya Ibu, saya akan menyusun modul ajar yang menarik dan inovatif Ibu, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menggunakan berbagai macam metode, menggunakan media, menggunakan gambar dan lain sebagainya. Dan juga saya akan membuat game atau permainan Ibu yang berhubungan dengan materi. Jadi begitu Ibu kira-kira. Baik Bu. Jadi itu Bu ya, akan menyusun modul ajar yang bervariatif, menarik dan inovatif. Baik Bu, jadi dalam melakukan hal tersebut, apakah ada yang akan membantu Ibu dalam melakukan hal tersebut Bu? Iya baik Ibu. Jadi untuk membantu melaksanakan hal tersebut, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Mungkin ada teman sejawat yang menguasai IT dengan baik. Kami akan berbincang dan saling bertukar ide Ibu, dan gagasan, saling berbagi informasi dan pengetahuan. Jadi begitu Ibu. Iya, baik Bu. Kira-kira kapan ya rencana itu yang akan Ibu laksanakan? Iya baik Ibu, jadi rencananya saya mau menyusun modul ajar tersebut nanti saat liburan semester Bu. Agar saya itu lebih fokus, saya akan menerapkannya di dalam kelas agar siswa itu lebih aktif belajarnya. Mungkin saya akan melaksanakannya sekitar di bulan Januari Bu, pada saat tahun ajaran baru. Jadi begitu Bu. Baiklah Bu, kita sudah memasuki akhir percakapan ini ya Bu ya. Pada kesempatan hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita ini? Iya baik Ibu. Jadi yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini yaitu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Semua ini
itu saja hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih sekali atas perhatian Ibu kepada saya. Baik Bu, saya juga berterima kasih sudah mau berbagi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi kepada saya. Saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang Ibu ingin lakukan. Saya juga nanti berharap bisa berbincang lagi dengan Ibu Susi untuk melihat hasil-hasil atau perubahan-perubahan apa yang telah Ibu dapatkan nanti di kelas ya Bu. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya rasa sudah cukup ya Bu sampai sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, luar biasa coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi, Bu Dewi? Perasaan saya Bu setelah melakukan coaching, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Koci, sehingga permasalahan yang dihadapi Koci itu bisa tersampaikan Bu. Baik Bu Dewi, pada saat melakukan coaching, apabila kita merujuk kepada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan sebelumnya, kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Iya, baik Bu. Pada saat melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap Koci dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Iya. Baiklah Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap sesi coaching yang Ibu lakukan tadi. Silahkan Bu. Berdasarkan observasi saya tadi Bu Dewi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah cukup bagus, berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan dari perbincangan Ibu dengan coach tadi dalam sesi coaching, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat Ibu juga fokus dengan coaching, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadi ya Bu Dewi. Yang mana itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi. Sangat baik Bu, lakukan sangat baik yang Ibu lakukan tadi. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai, begitu Bu Dewi. Iya, baik Bu. Saya senang Bu mendengarnya. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Oke Bu, sama-sama. Baiklah Bu, dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan untuk berikutnya? Iya, baik Bu. Saya berencana ke depannya itu untuk terus berlatih dengan intensif Bu, dengan menggunakan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga nanti pada saat melakukan coaching, ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach saya, dan coach saya pun bisa lebih banyak menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Oke baik Bu, semoga kompetensi tersebut bisa Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Nah semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan cara berlatih coaching dengan lebih banyak lagi. Iya Bu, nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan kegiatan coaching sehingga kedepannya coaching saya itu akan lebih baik lagi Bu. Baik Bu, kira-kira ada hal yang lain tidak yang ingin Ibu sampaikan? Baik Ibu, saya rasa untuk saat ini sudah cukup Ibu